Nah di survei SMRC ini memang yang terbaru adalah angkanya Pak Pramono Anung ini yang paling tinggi mencapai angka 46% dan juga jaraknya dengan Pak Ridwan Kamil itu 7% gitu. Jadi jarak 7% ini adalah lebih dari margin of error-nya gitu. Atau misalkan ke Gen Z nih dilihat kan kebutuhannya Gen Z-nya mau nyari apa nih gitu kan. Ada yang menawarkan A, ada yang menawarkan B. Nah, tinggal mana nih yang relate gitu. Jadi bisa aja programnya macem-macem gitu, tapi ya disesuaikan kalau ngobrol sama yang golongan ini tawarannya targetnya apa, ini targetnya mana gitu. Pram dan Sidul ini memiliki elektabilitas yang dulu misalnya berangkat dari 0% banget karena memang tidak diperhitungkan, tapi kan belakangan muncul sebagai penantang yang relatif per hari ini. Nah kali ini kita bakalan punya topik kejar-kejaran elektabilitas di Pilkada Jakarta. Jadi udah tahu mau coblos siapa, Cut? Kebetulan saya udah tahu sih, Pak. Oh, udah ada jagoannya. Udah ada nih kebetulan. Itu karena lu suka atau karena program-programnya cocok di lu atau ikut-ikutan doang? Nah awalnya tuh sebenarnya gara-gara kayak awalnya saya cuma nyoba nih, ajak teman 5.000, 6.000. Enggak, awalnya gue tuh tertarik sama orangnya. Oke. Ya kan. Nah terus habis itu pas lihat kayaknya oke nih dia programnya gitu, bolehlah kita coba gitu kan. Lo tau lah siapa? Pasti lo tahu siapa, pasti tahu. Nanti dari mata jatuh ke kotak suara kalau gitu ya. Betul. Sedap sekali. Kita juga nggak sendiri Tikers, kita bersama Tiara dari Wakil Redaktur Pelaksana Detik News. Selamat sore Tiara, selamat datang. Mbak Tiara. Aduh seru banget nih, ya kan lagi ngomongin pilkada yang sebentar lagi. Karena kejar-kejarnya itu, karena kalau Detik News tuh beritanya mau populernya ini yang rame. Iya. Aduh tapi penasaran banget kalau situasi saat ini tuh lagi gimana sih Mbak Tiara? Sekarang nih kan udah kurang 2 minggu dari coblosan ya. Diinget-inget nih 27 November 27 November hari Rabu. Diinget-inget biar nggak lupa gitu kan tiba-tiba. Besok nyoblos loh jangan lupa gitu kan. Jadi di awal di pesan sponsor dulu nih 27 November jangan lupa. Coblosan kurang dari 2 minggu lagi. Dan ya emang kayak judul emang kejar-kejaran sekarang jadinya. Karena sejak sebelum pendaftaran sampai pas pendaftaran sampai mulai kampanye tuh kan survei bermunculan gitu ya, dan ternyata semakin kesini semakin dekat ke coblosan tuh makin angka surveinya tuh kejar-kejaran gitu. Kayak salip-salipan, ganti-gantian, yang tadinya jaraknya jauh jadi mepet gitu kan, yang tadinya sempet urutannya ada yang berubah gitu kan. Jadi memang inilah benar-benar mendekati hari H coblosan, ya nggak tahu juga nih apakah bisa berubah lagi gitu kan dari surveinya ataukah gimana, apakah masih akan tetap, apakah 1 putaran atau 2 putaran. Nah ini nih kejar-kejarannya di sini nih kurang dari 2 minggu. Betul. Tapi kalau survei gini tuh sebenarnya sengaruh apa sih sama masyarakat? Apakah bisa jadi kayak boleh nih dia karena banyak jadi patokan surveinya, atau justru survei membuktikan? Oh kuis Pak jatohnya. Jatuhnya kuis. Tapi gimana Mbak? Penasaran deh aku. Nah emang selama ini ya survei itu bisa dibilang jadi salah satu tolak ukur juga gitu parameter ya. Lah. Parameter maksudnya kepada para calonnya pun juga berpatokan pada survei juga gitu. Walaupun memang biasanya tuh tiap calon tuh punya pegangan survei sendiri gitu, atau gue percayanya sama survei ini gitu, atau gue yakinnya sama survei ini gitu, atau ya bebas aja gue yakinnya sama survei gue menang gitu kan, bisa juga gitu ya. Nah jadi selain itu bisa jadi patokan untuk si calonnya sendiri gitu kan, bisa juga menjadi gambaran untuk publik gitu kan. Misalkan ya mungkin tadi memang tergambar ada perubahan-perubahan itu tadi gitu kan, bisa aja sesuai, bisa aja beda, karena kan banyak faktornya juga di survei itu kan. Misalkan survei kan saya ngambilnya sampel gitu kan, tergantung misalkan ya sampelnya ini kan memang ada aturan-aturannya lah, harus mewakili tiap daerah dan segala macam gitu kan. Tapi kan sampel itu kan macam-macam gitu, bisa dari sini dari sana gitu kan. Ada juga misalkan harus melihat angka dari margin of error-nya gitu kan. Bisa jadi misalkan ada kandidat gitu ya,
mereka ada selisihnya berapa persen gitu. Tapi kalau misalnya selisihnya itu masih di dalam margin of error itu tadi, kemungkinan ada salahnya atas bawah gitu ya. Sebenarnya masih bisa ini aja, belum tentu dia pasti si A yang menang atau si B yang menang kalau masih dalam kurun margin of error itu. Ada juga faktor lain seperti misalkan undecided voters atau misalnya orang yang ketika disurvei itu dia jawabnya antara dia nggak mau jawab gitu, dia nggak mau ngasih tahu pilihannya atau ya dia masih belum tahu gitu. Itu juga berpengaruh tuh. Bisa jadi misalkan dalam suatu survei ada kelihatan kandidat A misalkan lebih tinggi daripada kandidat B, tapi undecided votersnya juga gede gitu kan. Nah jadi kan suara undecided voters ini bisa ke A, bisa ke B, bisa ke C, nggak tahu tuh, belum bisa dipetakan gitu. Jadi itulah yang masih tebak-tebakan juga dari si survei ini. Dan ini kan survei SMRC juga Pramono Rano terbaru nih tertinggi kan 46%. Bahkan menyalip RK Suswono 39% dan Darmakun 5,1%. Apakah ini jadi suatu pertanyaan yang mana kan kita tahu sendiri Tuan Kamil koalisinya kan Kiples kan gede banget gitu, dan Pramono kan cuma didukung PDIP gitu. Ya memang melihat kalau khusus untuk Jakarta melihat perjalanan surveinya, memang sebelumnya kan di awal-awal gitu ya sejak saat awal pencalonan, kampanye gitu kan. Memang RK unggul hampir di semua survei gitu ya. RK unggul dibanding Pramono dan Dharma Pengrengkun gitu kan. Ada juga waktu itu memang misalkan beberapa kali ketika kalau di doorstop Mas Pramono juga bilangnya ya saya belum dikenal, saya belum turun gitu. Apalagi waktu itu Mas Pram ditunjuknya H-1 ya, H-2 pendaftaran gitu. Baru dia last minute ditunjukin sama Bu Mega. Jadi memang ya di awal-awal pun beliau bilang ya saya memang belum dikenal, makanya saya keliling-keliling supaya orang makin kenal saya gitu. Dan makanya itu berjalanlah survei, kemudian terlihat kok jaraknya makin menyempit gitu ya, jaraknya berkurang gitu. Misalkan pada Tuan Kamil masih unggul tapi jaraknya berkurang. Nah yang terbaru di survei SMRC ini bisa dibilang angka 46% itu kalau nggak salah itu adalah yang paling tinggi sejauh ini untuk Pak Pramono Anung gitu. Sebelumnya sempat ada mepet gitu kan ya, sekitar kalau nggak salah Litbang Kompas itu 3938 atau cuman beda sekitar 2 atau 3% gitu dengan Pak Ridwan Kamil. Nah di survei SMRC ini memang yang terbaru adalah angkanya Pak Pramono Anung ini yang paling tinggi mencapai angka 46% dan juga jaraknya dengan Pak Ridwan Kamil itu 7% gitu. Jadi jarak 7% ini adalah lebih dari margin of error-nya gitu, hampir dua kali margin of error-nya gitu. Jadi memang tampaknya kalau dari setelah survei ini rilis gitu ya, dan kemudian tanggapannya kan udah ditanya masing-masing nih ya ke dan ke Pak Pramono dan Pak Ridwan Kamil juga udah ditanya gitu. Pak Ridwan Kamil bilang ya memang selalu tanggapannya seperti itu, survei jadi kalau misalkan tinggi ya kita juga kerja keras gitu. Kalaupun misalnya masih kurang ya kita kerjain double gitu. Kalau Pak Pramono gitu kan kayaknya makin pede gitu nih dengan 46%. Kemarin sempat di Instagramnya sempat langsung ada bikin konten siap 46 gitu. Jadi bukan 86 tapi siap 46. Iya. Tadi juga pas tadi ditanya doorstop Pak Pramono bilangnya wah saya berasa kayak Valentino Rossi karena 46 gitu kan. Jadi kayaknya emang lagi pede, lagi happy-happynya dengan hasil survei yang terakhir ini. I see. Untuk nggak sekalian nggak beli bank dia BNI 46. Untung ya, soalnya sama angkanya, ya kan. I see, menarik. Tapi berarti untuk soal wacana cuman Jakarta satu putaran, kira-kira. Nah, jadi memang Jakarta itu kan punya aturan yang berbeda dengan daerah-daerah lain ya. Jadi kalau daerah lain itu untuk pilkada siapapun yang paling tinggi ya udah selesai dia menang gitu kan. Nah untuk Jakarta tuh sesuai aturan memang ketika ada lebih dari 2 pasangan calon, calonnya itu harus mendapat 50+1 gitu. 50+1% suara, atau kalau enggak, kalau di bawah itu berarti harus ada putaran kedua gitu. Ya. Berarti yang terpilih harus 50+1. Ya, makanya kayak yang waktu yang 2017 dulu itu juga tiga pasangan kan jadi 2 putaran gitu. Nah, makanya memang di Pilgub Jakarta yang kali ini itu juga udah beberapa kali tuh. Misalkan apakah 1 putaran, apakah 2 putaran. Ya tiap calon juga
Pak Pramono dan Pak Ridwan Kamil targetnya sama-sama satu putaran gitu. Karena pasti ya enak kalau langsung menang gitu ya. Hemat inilah ya, hemat. Banyak hematnya ya. Banyak gitu kalau cuma satu putaran gitu. Jadi masing-masing pun sama-sama mengejar gitu dan masing-masing sama-sama optimis, sama-sama pede bisa satu putaran gitu. Dan kalau melihat ini misalkan survei yang terbaru gitu ya, Pak Pramono 46% gitu kan. Ya memang harus ya dengan waktu kurang dari 2 minggu ini gitu ya, apapun bisa terjadi gitu ya di politik. Apakah bisa mencapai angka 50+1 itu, atau misalkan ya kalaupun tidak mencapai 50+1 ya berarti misalkan sama-sama bedanya tipis gitu kan ya, berarti harus putaran kedua berarti. Oke. Gitu. Jadi Kalaupun ada yang paling tinggi gitu tapi jaraknya tadi nggak nyampe 50+1 ya udah 2 putaran. 499 misalkan, 49,9 kan nggak bisa kan, harus 2 putaran. 2 putaran. Makanya calon-calon ini bukan cuman targetnya bukan cuman suara paling tinggi, tapi ya itu mencapai 50+1 nih. Iya. Semoga gak sih kita sebagai rakyat enakan 1 putaran apa 2 putaran ya sebenarnya? Ya kalau 2 putaran berarti 2 kali nyoblos, 2 kali libur. Nah itu dia. Kita sebagai masyarakat lumayan agak, kalau gue kan kaum masyarakat biasa ya, kayaknya kalau liburnya 2 kali lumayan. Lumayan sih. Cuman pasti capek lah Cut, masa aduh kita ya harus nyoblos lagi, harus belajar lagi dong kalau gitu. Iya sih, biar memilih bener. yang benar-benar sesuai pilihan gitu. Bener. Takut ininya belum hilang dari dalam-dalam sini ya kan. Dapat promo. Promonya 2 kali kan. Iya 2 kali kan, banyak loh promo-promo nyoblos tuh kan. Ini perspektif warga ya ini gitu kan, ya. Kalau tadi perspektif kandidat gitu ya yang ingin cepat selesai, perspektif warga ya. Iya, kalau warga-warga kan emang suka apalagi banyak diskon. Nah, kan sebagai ibu-ibu kayak tinggal begini gitu kan. I see. Kita juga ada satu ini lagi nih, satu narasumber lagi. Apakah sudah bisa ditelepon? Belum. Oke, kita ambil lagi Reka Mbak Tiara nih. Oke. Tapi Mbak Tiara, aku penasaran deh, menurut Mbak Tiara nih pribadi, takut nggak pribadi kayak boleh nggak pribadi nggak dia? Sejauh ini program yang paling seksi Makhluk Tuhan. Betul. Makhluk Tuhan paling seksi ya. Itu program apa? Mau nanya apanya, nggak usah orangnya, apanya gitu. Nah ini juga menjadi salah satu yang menarik juga sih di Jakarta gitu. Kadang kan memang di pemilihan itu sering ada perdebatan atau perbincangan kayak ini milih sosoknya atau milih programnya gitu betul. Ya gitu kan. Ada beberapa kan yang gitu kayak misalnya memilih karena orangnya kelihatan tegas, kelihatan ini, atau misalnya ganteng mungkin aja kan, warga juga macam-macam gitu ya. Ada juga yang karena programnya segala macam. Nah, Pilgub Jakarta ini beberapa pakar gitu ya, beberapa dan mungkin partai yang juga menganalisis gitu melihat penting gitu, program ini juga penting bagaimana program-program ini apakah bisa menyentuh masyarakat Jakarta gitu, relate nggak nih gitu kalau relate nggak sini sama yang dipingin warga Jakarta, kebutuhannya apa gitu. Kan kita lihat kalau misalkan dari kampanye keliling-keliling termasuk debat gitu kan, calon-calon ini udah ada banyak macam-macam nih programnya gitu kan. Misalkan kalau yang nomor 1 Pak RK tuh kan sempat beberapa kali kan soal misalkan yang ada anggaran untuk RT RW gitu kan, ya 1 miliar dalam 5 tahun gitu. Ada yang terkait masyarakat untuk Gen Z juga programnya, ada juga yang programnya untuk yang warga pencari kerja gitu kan. Ada juga misalkan kalau yang nomor 2 Pak Darmakun, ada yang tentang bagaimana berkali-kali biasanya pas debat ya terkait adab gitu kan. Masalah ekonomi ada bagaimana menyelesaikannya dengan adab, ada dengan internet gratis gitu kan. Ada juga kalau misalnya Pak Pramono beberapa kali misalkan kagak ribet dah pokoknya gitu kan, apa-apa kagak ribet dah gitu. CCTV kalau nggak salah. Ada memasang CCTV, ada yang misalkan bisa ada golongan masyarakat yang gratis nih naik transportasi umum, macem-macem lah ya. Dan kayak masing-masing sebenarnya bisa efektif asal ya disesuaikan dengan target mereka. Misalkan kalau mau nyasar ketemu ibu-ibu nih gitu kan, ketemu ibu-ibu misalkan ada yang menggaungkannya atau lebih menggencarkannya program yang apa, misalnya yang kredit mudah untuk ibu-ibu, atau misalkan ke Gen Z nih dilihat kan kebutuhannya Gen Z-nya mau nyari apa nih gitu kan, ada yang menawarkan A, ada yang menawarkan B, nah tinggal mana nih yang relate gitu. Jadi bisa aja
programnya macem-macem gitu. Tapi ya disesuaikan kalau ngobrol sama yang golongan ini ditawarinnya targetnya apa, ini targetnya mana gitu. Iya, kan banyak kan Gen Z juga sekarang loh, kan Gen Z udah nyoblos sekarang kan. Tapi biasanya Mbak Tiara ini kan kalau misalnya Pilkada Jakarta nih bisa dibilang sebagai tangga terakhir untuk menuju RI 1 Nah, apalagi dalam beberapa tahun terakhir. Cuman kalau sekarang kelihatannya apakah adem ayem begitu atau mungkin nggak tahu nih apakah ya kan Pramono Anung juga kan dulu kan Seskap juga begitu kan. Kalau sekarang memang ya karena calonnya gitu ya mungkin masing-masing punya sosok background sendiri-sendiri beda-beda gitu ya. Ada juga yang independen gitu kan. Ada Pak Ridwan Kamil yang diusung parpol banyak, ada Pak Pramono Anung dengan PDIP gitu kan. Di Jakarta ini yang tadinya sempat terasa adem ayem gitu kan, sekarang mulai rame lagi karena kejar-kejaran elektabilitas ini gitu kan. Yang tadinya kayaknya udah nih gitu kan, ya udahlah nanti tinggalin nyoblos. Wah ternyata ada kejar-kejaran nih, salip-salipan gitu. Jadi orang pada nunggu nih 2 minggu terakhir ini gimana gitu. Oke, kita sudah nih bergabung juga nih sama narasumber kita Mas Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Mas. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Oke. Mas Adi, tadi kita baru ngobrolin soal elektabilitas kejar-kejaran pilkada di Jakarta. Iya. Kalau menurut PPI sendiri nih Mas, apakah memang bisa dibilang sekarang Pramono Anung memang lagi unggul begitu atau mungkin ada peluang lagi buat RK dan Saswono untuk menyalipnya begitu Mas? Ya, pertama harus dipahami bahwa survei itu adalah guidance ya, semacam petunjuk untuk melihat bagaimana peta politik persaingan hari ini, terutama ketika survei itu sedang dilakukan. Yang kedua, kalau kita bicara tentang Jakarta, ini dinamikanya cukup luar biasa. Dulu misalnya Ridwan Kamil kan tampil sebagai sosok yang nyaris tanpa lawan tanding. Bukan hanya popularitas dan elektabilitasnya yang di atas 50%, bukan hanya diusung oleh begitu banyak partai politik dari Kimplas, tapi kan hampir semua kekuatan politik mengarah kepada kubu Ridwan Kamil dan Pak Supono. Tapi siapa yang bisa menyangka ketika Pramono Anung dan kemudian Rano Karno datang sebagai penantang, tampil begitu didaya dan kokoh dan secara perlahan elektabilitasnya kan juga sangat signifikan. Ini yang sebenarnya bisa menjelaskan betapa sebenarnya banyak faktor yang menjelaskan kenapa persoalan elektabilitas di Jakarta itu cukup dinamis. Kadang hari ini kuat, kadang besok lemah. Kadang hari ini lemah, besok bisa kuat. Itu menunjukkan betapa memang pemilih di Jakarta ini per hari ini ternyata belum sepenuhnya 100% yakin dengan pilihan politik yang mereka punya. Artinya bahwa per hari ini mereka sudah menentukan pilihan politik, ya tidak bisa dibantah. Tapi masih banyak juga yang sudah menentukan pilihan politik hari ini, di kemudian hari mereka masih sangat mungkin untuk bisa mengubah pilihan politiknya. Ini yang disebut dengan kelompok swing voters. Punya pilihan politik, punya pilihan politik, tapi mereka masih sangat mungkin bisa mengubah pilihan politiknya. Kalau dari data kami yang beberapa waktu lalu dirilis secara terbuka, swing voter itu di kisaran angka 20%, kan cukup tinggi. Tinggi banget. Dan itu menyebar ya ke semua paslon 1, 2, dan 3. Swing itu harus dimaknai soal kemungkinan mereka akan mengubah pilihan politiknya di kemudian hari. Apa yang kemudian akan mereka jadikan preferensi untuk mengubah pilihan satu, ternyata visi misi itu penting loh. Debat kandidat itu penting, jangan disepelekan, karena para pemilih yang sangat mungkin bisa mengubah pilihannya ini akan melihat sejauh mana para paslon meyakinkan mereka bahwa visi misi, program kerja, termasuk tawaran-tawaran solusi itu dinilai realistis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta. Yang kedua, tentu model kampanye, ya, model kampanye. Kalau paslon ini kampanyenya itu kena di hati pemilih, door to door gitu ya, bisa mempengaruhi emosi mereka. Itu yang saya kira memang akan bisa mengubah pilihan politik di kemudian hari.
Itu kan survei sekitar 3 minggu bahkan bulan lalu, Mas ya. Tapi kalau mau jujur, jelang 2 minggu ini masa hari tenang, ya tentu swing voter biasanya sudah mulai mengerucut dan sudah mulai berkurang. Karena mereka ini sudah mulai menemukan sosok pilihan politik yang sudah 100% mantap, dan sepertinya untuk mengubah pilihan politiknya semakin sempit. Kalau 3 minggu yang lalu gabungan dari swing itu sekitar 20%, mungkin kalau ada survei lagi hari ini swing itu bisa berkurang, bisa 15% ataupun bisa 10%. Karena calon-calon ini kan penetrasinya mulai gencar tuh. Ada yang kemudian turun ke masyarakat, baliho dan billboardnya juga semakin aktif, kunjungan-kunjungan dengan tokoh masyarakat, kunjungan langsung dengan publik itu kan dilakukan secara sistematis dan kontak. Oleh karena itu bagi saya betul di survei itu kejar-kejaran. Per hari ini misalnya banyak yang merilis survei Pram dan Rano Karno itu unggul, tapi di 2 minggu ini akan menjadi penentu siapa sebenarnya yang akan memenangkan pertarungan di pilkada. Tentu bagi paslon dan tim sukses jangan hanya ribut soal siapa yang menang di survei. Yang paling penting adalah bagaimana menang di pilkada dan dilantik. Udah itu aja judulnya. Betul, setuju ya kan. Karena kalau survei kan masih bisa berubah juga ya Mas ya. Ya, sangat mungkin bisa berubah. Iya, Setiap perubahan politik tentu dipengaruhi oleh begitu banyak variabel. Momentum, jangan bikin blunder, isu-isu politik. Dan yang paling penting adalah kerja-kerja politik yang nyata. Itu yang saya kira menjadi penentu memang soal siapa yang sebenarnya akan memenangkan pertarungan di Pilkada Jakarta. I see. Nah, kalau misalkan soal program nih Mas, sebenarnya tuh dimakan gak sih ini sama pemilih Jakarta gitu? Kalau di sekarang nih, mendingan programnya atau sosoknya atau nih? tokohnya gitu. Yang lebih penting sejauh ini nih. Kalau mau jujur ya, kita hitung satu persatu. Pemilih Jakarta melihat 3 calon ini pertama karena faktor rekam jejak. Oke. Jadi kalau kita iris satu persatu misalnya, kenapa memilih Ridwan Kamil dan Suswono? Rata-rata preferensinya itu sudah pernah melihat rekam jejak Ridwan Kamil di Jawa Barat. Dinilai sukses, dinilai berkompeten, dan dinilai punya pengalaman yang cukup panjang. Termasuk ada di situ faktor visi misi, tapi bukan karena faktor yang utama, tapi karena faktor Ridwan Kamil dinilai sebagai sosok yang pernah menjadi wali kota dan pernah menjadi gubernur di Jawa Barat. Jadi itu bekal politik yang pertama. Begitupun dengan Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Melihat Pak Pramono adalah sosok yang dinilai politisi dan pernah jadi menteri yang dinilai memiliki kinerja yang cukup bagus dan cukup sukses. Pak Pram ini apapun adalah menteri 2 periode di zamannya Pak Jokowi, pernah juga menjadi anggota dewan dan pernah juga menjadi sekjen PDIP. Jadi record pemilih di Jakarta melihat Pak Pramono Anung adalah sebagai sosok yang memang sudah berpengalaman, ya baik di eksekutif ataupun legislatif maupun di partai politik. Tapi memang di kubu Pram dan Rano ini ada tambahan. Mereka memilih itu karena figur Sidul sebagai artis dan orang Betawi. Ada bonusnya mereka. Jadi variabel ini yang kemudian membuat kenapa ya bahwa pasangan nomor 3 Pram dan Sidul ini memiliki elektabilitas yang dulu misalnya berangkat dari 0% banget karena memang tidak diperhitungkan, tapi kan belakangan muncul sebagai penantang yang relatif per hari ini cukup tangguh dan dinilai memiliki elektabilitas cukup signifikan. Jadi begitu Mas, bahwa yang ingin saya katakan faktor visi misi iya, faktor program kerja iya, tapi bukan menjadi preferensi utama. Yang dilihat itu adalah rekam jejaknya. Nah, biar agak sedikit adil, ya pangrekun. Nah, baru kita mau tanyain tuh Mas, kebetulan tuh. Dari tadi karena belum disebut gitu kan. Takutnya ada kesenjangan, ini disebut juga nih ya kan sekarang. Gimana Mas? Iya, ya harus diakui juga Dharma Pangrekun itu dianggap sebagai orang yang memiliki niat baik untuk membangun Jakarta. Nah, itu kenapa orang memilih calon persoalan. Yang kedua, pemilih Dharma Pangrekun itu adalah mereka yang sangat alergi dengan partai politik. Itu nilai tambahnya. Cuman problemnya pemilih Jakarta ini tidak terlampau banyak yang alergi ke partai. Jadi ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Dharma Pangrekun pada hari ini itu mungkin elektabilitasnya dibandingkan dengan yang lain tidak terlampau signifikan. Ya tentu harus kita katakan kalau kita bicara tentang
siapa yang hari ini bertarung secara benar dengan elektabilitas dan kerja politik yang tinggi. Kalau kita mengacu pada data-data survei, ya 1 versus 3, Mas. Nah, 1 versus 3 ini sebenarnya kalau hanya sekedar unggul ataupun bisa masuk putaran kedua, saya kira bukan putaran kedua. Kalau hanya sekedar berpikir unggul dan misalnya kalau ada putaran kedua akan lolos putaran kedua, saya kira 1 dan 3 sudah selesai. Bekalnya sudah ada. Yang dilakukan oleh 1 dan 3 itu adalah bagaimana bisa mengunci pertarungan Pilkada Jakarta itu 1 putaran. I see. Tapi berapa banyak nih change buat kita untuk 1 putaran aja sejauh ini? Apakah bisa 50-50 nih ataukah berapa nih, Mas? Ya kalau melihat data-data survei, argumen-argumen kuantitatif ya per hari ini 2 minggu jelang masa tenang kampanye, sebenarnya probability untuk 1 putaran itu masih mungkin. Saya sih kalau ngasih skor ya 50-50. 50-50 ya. Bagi orang Madura 50-50 itu bukan 50-50 loh, tapi 80-20. Kok bisa gitu? Tapi kita gunakan 50-50 dalam logika umum. Jadi masih mungkin 1 putaran. Masih mungkin 1 putaran, sangat tergantung bagaimana penetrasi kerja politik dan meyakinkan pemilih di bawah itu mengunci 100%, sehingga kalkulasi 50% plus 1 itu bisa dicapai ya, terutama oleh paslon 1 dan 3. Tapi pada setting bersamaan, kalau mereka tidak bisa meyakinkan 100% hingga 50% plus 1, ya keduanya, 1 dan 3 khususnya, harus rela bertarung untuk putaran yang kedua. Mantap. Terakhir Mas Adi ini kan 3 pekan jelang pilkada nih Mas. Apakah setiap pasangan ini sudah mengamankan kantong-kantong suaranya masing-masing begitu? Dan apakah yang bisa dilakukan untuk mendongkrak elektabilitas walaupun masuk masa tenang begitu Mas ya? Yap, kalau mau jujur ya, misalnya kita melihat zonasi wilayah yang dimiliki oleh masing-masing paslon. Jadi RK dan Suswono itu kan dinilai kuat di Jakarta Selatan karena di situ kan basisnya PKS. Termasuk di Jakarta Pusat dan Timur kan, mereka dinilai cukup kuat. Sementara Prab dan Rano ini adalah basis-basis yang selama ini memang menjadi basis PDIP, Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Nah sementara Dharma Pangrekun ini ya di berbagai wilayah memang, tapi distribusinya tidak sekuat yang dimiliki oleh 1 dan 3. Nah bagi saya, apa yang harus dilakukan di masa tenang? Saya selalu tidak menyebut masa tenang sebenarnya. Ini masa tidak tenang. Ini masa tidak tenang ya. Iya sih. Was-was ya bener, was-was nih sebenarnya. Ini nih masa huru-haranya. Jadi kalau mau dibikinin judul berita di Detik ya, masa dalam tanda kurung tak baru tenang. Masa tak gitu. tenang. Ntar tuh, Mbak Tiara tuh, buat bikin tuh masa coba tak tenang. gimana Mbak Tiara? Jadi masa tenang itu adalah masa-masa krusial untuk mengunci pemilih namanya. Jadi pemilih warga Jakarta yang sudah dikunjungi, silaturahmi, tatap muka, sudah ada program-program visi misi, di masa tenang itu akan dikunci mereka. Mereka akan dihitung 1 persatu dukung siapa? Dukung nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan tim sukses biasanya sudah menghitung dan sudah mulai bisa memetakan siapa teman dan siapa lawan, siapa pemilih kita dan siapa pemilih mereka. Itu di 3 hari yang tersisa. Termasuk misalnya soal apa yang dibutuhkan oleh pemilih dalam masa tenang yang tersisa itu untuk mengubah pilihan politiknya. Karena di 3 hari itu masih sangat mungkin pemilih di Jakarta bisa mengubah pilihan politiknya. Kemarin misalnya di data survei yang kita publikasikan, kenapa swing voter itu tinggi? Karena rata-rata pemilih di Jakarta itu dia akan menentukan pilihan politiknya jelang pencoblosan. Sehari, 2 hari, dan 3 hari pencoblosan. Ya, last minute gitu ya, berarti nentuinnya Mas. Dan ingat, di Jakarta kan pemilihnya juga adalah pemilih yang juga suka dengan logistik. Kalau ada yang ngasih bantuan sosial, kalau ngasih yang misalnya bazar sembako murah, itu disukai loh dengan pemilih. Jangan sepelekan itu. Waduh. Ini yang saya kira memang di 3 hari masa tenang itu nantinya semua tim sukses, paslon, dan tim pemenang itu memasuki masa tidak tenang. Mereka akan melakukan segala apapun ya untuk memenangkan pertarungan. Bahkan di 2017 kalau tidak salah ya, di masa tenang itu kan ada yang kirim sapi tuh ke Pulau Seribu.
Oh iya. Itu kalau tidak salah ya. Dan di masa tenang itu juga banjir bansos loh di 2017. Bansos itu terjadi di mana-mana. Sumbangan-sumbangan sembako yang kemudian ada tentengan plastik kresek itu yang berisi di situ, misalnya ada minyak goreng, ada beras dan seterusnya. Itu juga terjadi di Jakarta. Itu artinya apa? Pemilih Jakarta ternyata suka juga dengan hal-hal yang sifatnya logistik dan hal-hal yang sifatnya murah meriah. Tinggal bagaimana paslon ini bisa memaksimalkan 3 hari di masa kampanye, masa tenang kampanye itu untuk meyakinkan bahwa mereka adalah sebagai calon yang sangat layak untuk memimpin Jakarta. Saya kira di situ kuncinya. I see. Siap. Baik, luar biasa pencerahannya. Terima kasih ya Mas Adi ya. Banyak Mas Adi. Luar biasa. Hati di jalan Mas. Terima kasih Mas, sehat selalu. Siap. Masa tidak tenang. Masa tidak tenang ya. Enggak, nih bentar nih gue sebelum kita masuk closing ke ada pertanyaan buat Mbak Tiara. Ini ada berita Tik News baru aja tadi jam 3. Dharma Pongrekon ngaku tahu rencana pandemi. .2 ada panitianya. Mohon maaf, masa lagi? Ya kan ini kan calon ini kan. Ada ketuanya nih. Ada kedua panitianya lagi. Sekretaris. Ada panitianya lagi. Iya, Dharma Pongrekon. Kan ini juga sempat yang percaya dengan Covid itu kan. Tapi balik lagi tadi kata Mas Adi ya, terserah orang mungkin wah gue cocoknya sama ini nih, gue yakin nih kemarin bukan pandemi. Gue yakin ada pandemi lagi gitu-gitu loh. Ih seru ya? Iya. Jadi bingung milih siapa kan? Enggak. Oh udah. Saya tidak. Sudah yakin. Bukan swing voters. Ini tidak termasuk swing voters yang disebut tadi. Udah tahu kok dari awal. Nggak berubah sampai sekarang, tapi belum tentu akan tidak berubah ya, nanti tergantung. Ada tergantungnya tetap. Ada terms and condition, tanda bintang ya. Masih bisa digocek lagi. Tenang. Siapa tahu ada yang mendengar ini. Ada gitunya. Karena pada ini banjir bansos. Bansos ya, tiba-tiba kan lumayan kan, tek bansos gitu kan. Bisa jadi. I see ya. Kita yang terakhir lagi nggak tadi, belum tanya terakhir tuh. Oh iya. Kesimpulan dulu tadi ini buat kita, Mbak Tiara nih. Kesimpulan sebelum nih. kita langsung ke NTMC gitu. Jadi bagaimana dengan rame-rame perbedaan hasil survei dan berakhir dengan beberapa lembaga survei keluar dari Persepi gitu. Akan berefek sejauh mana nih Mbak sama masyarakat kita ini nih? Balik lagi ya, survei kan panduan tadi itu ya. Misalnya bisa jadi panduan, bisa jadi tolak ukur gitu. Dan dengan yang kemarin itu misalkan rame-rame soal lembaga survei, kan masing-masing sudah menjelaskan juga ke publik gitu kan ya, misalnya dari lembaga surveinya, dari asosiasinya gitu, sudah sama-sama menjelaskan. Jadi ya silakan publik ininya menilai juga dari penjelasannya gitu kan. Jadi tinggal menilai penjelasannya, ngelihat yang ini penjelasannya gimana dibandingin sama yang ini gitu kan. Nah jadi dari situ bisa diambil kesimpulannya masing-masing. I see. Jadi emang kembali lagi ke kita ya sebenarnya sebagai pemilih. 5 tahun ke depan loh. Iya, masalahnya 5 tahun kalau misalkan pacaran itu bentar lagi udah mau nikah itu. Iya. Kan. Jadi jangan dianggap main-main. The Tickers 5 tahun ini berharga. Jadi pilih yang paling relate deh mungkin paling ya. Paling pas di hati lah. Paling pas di hati, paling relate. Yang dilihat dulu programnya kan banyak nih Gen Z kan votersnya. Jadi mungkin harus dicek lagi programnya yang paling nyaman buat 5 tahun ke depan seperti apa. Tapi kalau